salam sehat untuk kita semua. Kita akan memulai pelajaran kita yaitu di materi pertama, materi sel. Sel adalah satuan kehidupan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup, tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Artinya, sel ini bagian paling kecil dalam makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan maupun manusianya. Sejarah sel itu ada dikemukakan oleh Anthony van Leeuwenhoek tahun 1665, membuat dan menggunakan mikroskop menyebut sel sebagai satuan kehidupan. Ada juga Robert Hooke pada 1666 melihat rongga kosong pada sayatan jaringan gabus tumbuhan, kemudian menamakan sayatan tersebut sebagai selula atau selulose. Yang berikut ada juga Scladen dan Swan tahun 1838 sampai dan 1839. Dia mengemukakan teori sel bahwa semua makhluk hidup terdiri dari sel-sel, yang mana dia mengartikan sel itu adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari semua makhluk hidup. Ada juga Johannes Evangelista Purkinje tahun 1839 mengenalkan istilah protoplasma atau zat yang pertama kali dibentuk, tersusun dari nukleus dan sitoplasma, dan bentuknya, strukturnya yang lebih cair. Ada juga Rudolf Virchow pada 1858 menyatakan bahwa setiap sel yang ada berasal dari sel yang sebelumnya. Berikut kita akan masuk ke bagian-bagian sel. Bagian-bagian sel itu ada membran plasma, sitoplasma, nukleus, dan organel-organelnya. Kita lihat molekul-molekul penyusun sel itu kita singkat dengan kapalan. Ada karbohidrat, ada protein, ada air, ada lipid, ada asam nukleat. Sementara ke macam-macam selnya, ada sel prokariot, ada sel eukariot. Prokariot itu tanpa membran inti sel, contohnya bakteri. Sementara yang eukariot itu memiliki membran inti sel, contohnya pada sel tumbuhan, hewan, jamur, dan pada manusianya juga. Ini pada gambar bisa kita perhatikan bahwa bentuk dari setiap organel sel itu, mulai dari flagellum, lisosom, ada badan Golgi, itu pada gambar. Kita lihat pada persamaan sel tumbuhan dan sel hewan. Kita mulai dari membran plasma, ada inti sel, ada sitoplasma, ada sitoskeleton, ada ribosom, ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi, ada lisosom, ada peroksisom, dan ada mitokondria. Ini bagian umumnya ya, bagian paling utamanya. Kita lihat satu-satu. Yang pertama itu ada membran plasma, pelindung bagi sel agar inti sel tidak keluar, pengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel, melakukan seleksi terhadap zat yang boleh keluar dan masuk dari dalam atau luar sel, atau bisa disebut dengan selektif permeabel, tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Itu bagian-bagian dari membran plasma. Gambarnya bisa kita lihat di sini, dari struktur paling bawah, protein periferal, sampai dia ke glikoproteinnya. Berikut kita masuk ke inti sel. Itu fungsinya mengendalikan metabolisme sel, menyimpan informatika genetika berupa DNA, tempat penggandaan DNA atau mereplikasi DNA. Yang ketiga ada sitoplasma. Ciri-cirinya merupakan cairan sel di dalam sel. Disebut juga dengan sitosol karena mirip dengan jelly atau koloid. Berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Di dalamnya terdapat berbagai organel-organel sel. Yang keempat ada sitoskeleton sebagai pemberi bentuk sel, pengatur gerakan sel berupa jaringan protein, filamen, dan tubulus. Itu untuk sitoskeleton. Untuk ribosom yang kelima merupakan butiran kecil nukleoprotein yang tersebar di sitoplasma. Ada yang melekat di retikulum endoplasma, sehingga menjadikan retikulum endoplasma tersebut
lebih kasar, maka ini ribosom yang ditempeli RE, retikulum endoplasma, itu disebut retikulum endoplasma kasar. Sementara ribosom yang tidak ditempeli retikulum endoplasma disebut retikulum endoplasma halus. Fungsinya untuk melakukan sintesis protein. Yang keenam ada retikulum endoplasma atau RE. Ada terbagi dua bagian, ada RE kasar, ada RE halus. RE kasar itu ditempeli ribosom, fungsinya untuk sintesis protein. Sementara RE halus itu tidak punya ribosom atau tidak ditempeli ribosom dan fungsinya untuk sintesis lemak. Yang ketujuh ada badan Golgi. Badan Golgi ini berbentuk kantong pipi yang berkelok-kelok, memodifikasi protein dengan menambahkan oligosakarida atau glikosilasi, dan fungsinya untuk membentuk lisosom. Yang kedelapan ada lisosom. Ini fungsinya, ciri-cirinya mencerna makromolekul secara intraseluler, menghidrolisis lemak, protein, asam nukleat, dan polisakarida. Yang kesembilan ada peroksisom, menghasilkan enzim oksidatif untuk membentuk H2O2, itu fungsinya untuk merombak lemak, dan menghasilkan enzim katalase untuk mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2-nya. Yang ke-10 ada mitokondria, itu fungsinya tempat terjadinya respirasi sel, menghasilkan energi. Di yang berikut di bagian ini bisa kita lihat perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Kita lihat dari nama organelnya ada sentriol, pada sel hewan ada, pada sel tumbuhan tidak ada. Ada dinding sel, pada hewan tidak ada, pada tumbuhan ada. Ada vakuola, pada hewan itu bentuknya kecil, pada tumbuhan itu bentuknya besar. Dan ada plastida, pada hewan itu tidak ada, pada tumbuhan itu ada. Pada gambar bisa kita lihat perbedaan sel tumbuhan dan sel hewannya langsung. Yang berikut tadi ada sentriol. Sentriol itu mengatur pembelahan sel dan pemisahan kromosom selama pembelahan sel pada hewan. Pada tumbuhan dia tidak ada. Yang kedua dinding sel. Dinding selnya keras karena disusun oleh selulosa, pektin, glikoprotein, dan hemiselulosa, itu pada tumbuhan. Yang ketiga ada vakuola, itu berupa kantong yang berisi cairan. Pada tumbuhan itu berfungsi sebagai pengatur tekanan turgor air dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang keempat itu ada plastida, yang mana plastida ini terdiri dari kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Kalau dia kloroplas itu mengandung klorofil, ada bagian tilakoidnya tempat terjadinya fotosintesis, ada bagian stromanya itu menyimpan hasil fotosintesis. Sementara bagian kromoplasnya itu mengandung karoten atau zat warna, dan leukoplasnya itu menyimpan cadangan makanan, baik itu di akar, di batang, di daun, maupun di dalam buah itu sendiri. Itu untuk bagian-bagian yang 4 tadi pembedanya. Berikut kita lihat transfer pada membran plasma, ada transfer pasif, ada transfer aktif. Transfer pasif itu dibagi menjadi dua, ada difusi sederhana, dan difusi terfasilitasi atau difusi yang dibantu oleh protein. Sementara pada osmosis itu difusi molekul air melintasi membran permeabel. Yang keduanya pada transport aktifnya itu transport dengan menggunakan energi karena dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi tinggi. Itu dibedakan menjadi dua proses, ada endositosis, ada eksositosis. Kalau dia endositosis, dia proses memakan atau fagositosis, dan atau proses meminum. Meminum itu atau menelan itu disebut finositosis. Sementara pada proses eksositosis itu memuntahkan atau mengeluarkan atau membuang, itu pada transport aktif, endositosis, dan eksositosis. Kalau difusi sederhananya pada gambar bisa kita lihat dari kristal dalam bentuk butiran, lama kelamaan dia mencair menyebabkan perubahan warna pada
pada wadah yang ada airnya. Ini depositor fasilitasinya, ini osmosisnya. Oke. Kita lihat dulu efek osmosisnya. Jika konsentrasi larutan lebih rendah dibandingkan konsentrasi lingkungan sekitar, maka air akan bergerak keluar meninggalkan sel secara otomatis. Akibatnya sel menyusut dan mati yang disebut dengan proses plasmolisis. Jika konsentrasi larutan sel lebih tinggi dibanding konsentrasi lingkungan sekitarnya, maka airnya akan bergerak masuk ke dalam secara otomatis. Akibatnya selnya membengkak dan pecah, kecuali pada sel tumbuhan hanya menggelembung dan menegang, itu disebut proses turgid. Sementara pada transport aktifnya ada zat masuk atau keluar, ke dalam atau keluar sel, konsentrasinya tinggi melawan gradien air. Sementara pada posisi elektrokimia tinggi, ini pada gambarnya bisa kita lihat endositosis dan eksositosisnya. Dan yang terakhir, tugas akhirmu membuat display pada tumbuhan atau hewan beserta masing-masing struktur dan fungsinya. Oke, demikian untuk materi kita hari ini. Bapak harap boleh dipelajari ulang supaya bisa menambah pengetahuanmu untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya. Demikian pelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, salam sehat.